Kembali lagi dengan saya di video keempat, yaitu video um, kita akan belajar mengenai investigasi malware exploit ini di lab 27215 di Cyber Ops Associate. Jadi tujuan dari lab ini ada 4 tahap. Yang pertama kita akan menggunakan Kibana untuk learn about malware exploit, kemudian investigate the exploit with Square, kemudian kita menggunakan Wireshark to investigasi an attack, kemudian examine exploit artifacts. Oke, lab ini berdasarkan exercise dari website ya malwaretrafficanalysis.net. Jadi kita akan memberikan atribusi kepada thanks to Brad atas kontribusinya di dunia pendidikan, khususnya di cyber security. Baik, skenario atau background dari lab kali ini yang pertama ceritanya itu ini merupakan salah satu interview dari job gitu ya di medium such company sebagai tier 1 cyber security analyst. Nah, di sini kita akan coba demonstrate ability kita untuk pinpoint details dari sebuah attack yang dimana komputer itu terserang gitu, compromise. Then your goal is to answer series of questions using SQL, Kibana, and Wireshark and Security Onion. Oke, details about the eventnya itu happened in January of 2017. Kemudian deteksi oleh Snort. Kita login langsung. Kita akan Kibana ini ada proses itunya ya, harusnya kita login dari tadi, tapi nggak apa. Coba status. Oh, udah oke semua, oke. Kita buka Kibana. Kita mau ganti time frame-nya ke 2017 Januari. Go. Nah, ini sudah terlihat ada serangan ya. Coba kita perbesar sampai kelihatan time frame dari serangannya. Tuh, udah mulai kelihatan. Ya, kayak gini. Kemudian kita akan narrowing the time. Kita akan ke NIDS. Ini ada yang terlewat. Sampai 28.
terlalu kecil. 27 23. Nah, inilah ya, udah lumayan kelihatan jelas. Dan kita ke NIDS. Kamera saya nge-lag. Kemudian kita ke NIDS. Udah NIDS ya. Zoom in on the event by clicking and dragging. Oke, kita zoom in. Click the first point, seperti yang ini. Terus kita lihat, scroll down. Nah, kita lihat expanded details, timestampnya kapan ini, January 27 2017 di jam 22.5443 jam lokal ya server. Kemudian what is the source IP address in the alert, ini di bawah ini 193. Kemudian destinationnya ini, IP-nya nih. Kemudian what is destination port in the alert, destination portnya 80, yang mana kita tahu default port untuk HTTP. Kemudian what is the classification of the alert, ini classification-nya Trojan activity. Kemudian country name-nya Rusia. In a web browser on a computer that can connect to the internet, because the link is provided the signature info of the alert. Merging charts. Oke, kita buka signature infonya. Oke. What is the malware family? Unsupported browser ya. Apakah, coba saya copy aja, saya paste di sini aja. Oh, 2024 49. Kita coba lihat lagi.
2024-049. Kayaknya emang linknya rusak ya. Baik, karena sepertinya linknya rusak ya. Ternyata di sini juga ada detail dari eventnya. Coba kita lihat 049. Nah, SID-nya ini atau signature ID-nya itu 2024-049. Kita lihat, mungkin lebih enak di mana ya? Boleh update lah. Em, kita lihat apa pertanyaannya sebentar. Ex- malware. Nah, malware family-nya ini exploit kit RIG. Kemudian signature severity-nya major. Kemudian what is an exploit kit? Search on the internet to answer the question. Okay, exploit kit. Nih, an exploit kit or exploit pack is a type of toolkit cyber criminals use to attack vulnerabilities in systems so they can distribute malware or perform other malicious activities. Okay. Mungkin biar lebih jelas lagi, exploit kit. Nah, cara kerjanya itu orang yang mengunjungi website yang sudah disusupi, kemudian website itu diam-diam dilakukan exploit kit. Exploit kit ini akan memindai komputer si pengunjung pada celah keamanan. Oke, kalau ditemukan celah, exploit kit langsung menyerang server malware tanpa sepengetahuan korban. Oke. Oke, main jelas. An exploit kit is an exploit that uses multiple websites and redirects to infect a computer with malware. Ya. Kemudian exploit kits ini frequently used or is called track by attack to begin attack campaign. User ini bakal visit website yang dia consider itu safe. Ternyata threat actors find ways to compromise legitimate websites by finding vulnerabilities. Oke. Nah, si website yang terpercaya ini atau yang dikira orang-orang aman ini dicari kelemahannya sama threat actors. Kemudian mereka insert their own malicious code ke HTML dari webpage-nya itu. Biasanya tuh di insert ke iframe. Oke, iframe ini permit content dari banyak website. Ini ibaratnya apa ya? Embedded gitu ya, embedded. Biasanya kalau Spotify gitu kan bisa kita embed embed ke
website kita gitu, Spotify playlist kita, atau biasanya Facebook, Twitter gitu kan bisa di embed gitu ya, kalau orang-orang yang mungkin kalian main WordPress atau ya pokoknya yang berkutat dengan HTML gitu, yang pernah ngeblog gitu, mungkin kalian sedikit punya gambaran. Kemudian di step ketiga kita akan view the transcript CapMe. Kita akan klik alert ID-nya. Ini close saja. Alert ID. Nah, di CapMe, you can see the transcript from the session. It shows transactions between the source computer in blue and the destination that are accessed by the source. A lot of valuable information, including a link to the pcap file that is related to this alert, is available in the transcript. Oke, ini pcap yang related to this alert. Kemudian ini ada requested file dalam gzip compressed. Kemudian timestamp-nya juga ada. Ini get request dari file. Kemudian ini compromise website-nya. What website did user intend to connect to? Ini homeimprovement.com. Oh iya, did the browser refer the user to? Jadi diterusin kemana itu? Mana? Nih, hostnya ini, ya kan? Kemudian, what kind of content is requested by the source host? Why could this be a problem? Looking at the server block. Ini ya. Ini kontennya gzip. Jadi ini di encode ya. Kita kurang tahu juga isinya itu apa. Jadi kemungkinan malware file. Oke, kita close saja captionnya. Klik the HTTP entry located under Zik Hunting. Di mana itu Zik Hunting? Kita ganti ke HTTP. Kemudian scroll down to the HTTP site section of the dashboard. Site section. Bentar. 2254 sampai 2256. Oke. Link.com. Nah, kayaknya kurang nih. Nah, ini baru benar. Oke, kita kayaknya emang harus pas banget ya. 56 ini nomor yang 4 sampai 56 kan. Oke, sudah.
We should know some of these websites from the transcript, then not all sites are shown are part of exploit campaign. Ya benar. Dan research the URL by searching for them. Place the source code. When do you do your research? Okay. Which is of these sites is likely part of exploit campaign? Bing harusnya bukan ya. Coba. Ini udah nggak ada ya itu ya, improvement.com. Ini Bing harusnya bukan ya, Google Analytics itu juga bukan. Em, ini mungkin ya, Block Hyper itu apa? Coba kita lihat. Block Hyper. Oh, Block Cypher. Harusnya trusted ya, kan API Block Cypher. Oke, main type-nya ini image JPEG, image GIF, paling banyak text plain, text HTML, sama image GIF gitu ya. Ya ini. Kemudian kita mau exploit menggunakan SQL di part yang kedua. Aduh. Kita launch SQL dari desktop. Um, click the show packet data. Enggak. Oh, locate the group alert from January 27. Bentar. Gimana ya? Query. Sudah, sepertinya tuh kita ada yang terlewat. Coba kita lihat serangan terjadi di January 27. Ya, ini ada banyak ya. The first and the last. Firstnya 27. Nih, jam
sampainya pokoknya, oh ya, dari 225442 sampai ini nih, 225528. Oke, kemudian kita investigate alertnya di SQL. Kita lihat show packet data. Oke, and show rule. Select the alert ID 5.2. Oke, udah. According to the IDS signature rule, which malware family is detected? Name malware family-nya sudo dark glitch. Kelihatan kan? Kemudian kita size the event message column so you can see the text of the entire message. Gimana ya? Ini udah gede, Pak. Masih nggak kelihatan. Oh, event message-nya ya. Oh, gini maksudnya. Evil redirecting predictably to EK. Ini nggak kelihatan ya, exploit kitnya, jadi mungkin kita cari saja SID-nya. Apa tadi SID-nya? 2022-962 962 kayak ada nih. Exploit kit 2022-962 exploit kit.
Oh, ini maksudnya. Oh, oke. Jadi pseudo dark ini merupakan salah satu atau sistem redirection, eh, salah satunya itu exploit kit gitu ya, atau neutrino exploit kit. Oke. Kemudian what information is provided regarding the type and the malware involved. Coba kita tanya. First type kan terjang activity ya. Terus ada informasi apa lagi gitu kan? Type and the name. Coba kita lihat ada type lainnya enggak? Sudo dark glitch. Coba kita lihat sudo dark glitch. Oke, ini ransomware-nya, cuma saya belum menemukan namanya. Server.
sudo which. Nah ini, jadi ini yang disebarkan sudo dark leaks campaign populer di 2016. Ini namanya server, jenisnya ransomware. Dan by your best estimate, looking at the alert so far, what is the basic factor of this attack? How did the attack take place? Karena tadi ada tulisannya ya, produknya itu web browser, affected produknya itu web browser. Nah, berarti ini terjadi dengan visiting web page yang malicious. Oke, kita balikkan lagi kayak tadi. Sorry, ini ya. Oke, udah. Kemudian kita akan right click di associate alert ID, kita ke transcript. Oke, jadi user ini aku melakukan Bing search ya, ini ya, home improvement remodeling your kitchen. Oke, dan user klik home improvement dan visited the site, dan kita lihat yang 524 transcript. What kind of request was involved? Ini get request ya, HTTP/1.1. Ini get requestnya ambil JS script. Were any file requested? Yep, ada DLE JS. Dan what is the URL for the referrer and the host website? Oke, ini referrernya home improvement remodeling kitchen cabinets.html. Kemudian host websitenya ini retroactivevisionurbana.com.ve. Kemudian nah ini kontennya di encoded dengan format JZIP. Oke, kita close saja. 25 even message and open the transcript. How many requests and response? Oke, kita lihat ada berapa request. 1. Oke, ada 3 ya, ada 3 request. Kemudian responsnya itu yang warna biru kan, 1, 2, 3 juga ya. Tiap request dapat respon. What is the first request? Vivaldi kalau nggak salah itu browser ya. Ini Vivaldi. What was the first request? Vivaldi 0.95 EC. Who was the referrernya home improvement remodeling your kitchen cabinets.html. Who was the host server request to? Hostnya tyu.benme.com. Apakah responnya encoded? Ya, ini kita tidak bisa baca ini apa.
encoded dengan JZIP. What was the second request? Second requestnya ini bentuknya post ke inilah cukup panjang. Kemudian who was the host server request to ke tyubandme.com. Pak encoded ya tidak bisa baca karena encoded dalam JZIP. What was the third request? Ini coba kita lihat. Third requestnya get ya ini. Kemudian who was the referrer? TYU dan apa yang ini. Kemudian content type shockwave flash. What were the first three characters of the response? Oh ini CWS. This a file signal. The first signal have identified the type of file that is represented. Oke, kita coba pelajari. Oke, mantap. Ini tabelnya tentang apa? Extension dan description. Extensionnya itu SWF. Ini bukan Adobe Flash. Oke. Kemudian kita close aja transkripnya. Right click the same ID dan kita bisa right click. Terus lagi bisa tuh. Lima 25 ya tadi. 25 network minor kemudian click the files tab, how many files are there and what is type of file. Ada 3 file, 2 itu XML, yang satu itu SWF. Kita part ketiga menggunakan workshop to investigate attack-nya. Right click ID 5.2 workshop. View and display format. Okay. Kita mau investigate HTTP trafficnya. Kita filter ke HTTP. Yes.
Select the first package atau text transfer posternya, kemudian what website directory user to referernya itu bing.com, kemudian file export object http save, kita save ke home folder. Oke. Kita close wireshark-nya, kita ke kanan di dan sesuai wireshark lagi. HTTP request for-nya itu kita nge-get bli.js.js, host servernya ini retrotrip.visionurbana.com.ve, dan kita ke wireshark export edit save javascript, save. Kita close wireshark lagi, disable, kita right click ID 5.25, tadi berarti ya. HTTP request, ada get, post, dan get. Okay, with the first page selected, package details area expand HTTP, right click, apply as alarm, post information. Okay. Oh, ini ya. Oh, dan to make room for host column, right click the length of the length. Okay.
check it, udah diperlihatkan profit display. The names on the server are not visible in the each column. The private list. Okay. Kemudian step 4 kita akan create hash for an export malware file. Okay. Go to file, export, checks, http, and save to text HTML files. Ya, cuma Kak, ini gua mana? Ya sudah. kita save. Motor habis. Ini juga kita save. Oh ini juga. Oke udah. Test to see. Kita closing out. Terus kita grab ini kayak fine gitu. Kalau nyocokin. Nah ini ada sepertinya. Dan kita akan generate SHA1 hash menggunakan SHA1 sum dari file itu tadi. Oke. You can also generate kita ke using network miner and right click di 5.2.5 network miner dan ke files klik files with SFV extension. Ini SH1 nya kita lihat. Ini ya sama aja ya, sama. Dan kita buka browser, kita cari virus total, kita search ini kelihatan ya. Threat labelnya itu Trojan Flash Boot News
thread kategorinya Trojan, kemudian family labelnya nih ada EK. Kemudian kita close browser and wireshark di SQL, kita use alert ID 5.37 SQL. Wireshark cuman di HTTP requestnya apakah ada similarities. Ada get, post, dan get gitu ya, sama kayak sebelumnya polanya yang request to dan ini juga sama. Jadi kita apply as column dan semuanya juga ke tyubenme.com. Kemudian are the file similar, do you see any differences? Kita lihat ini HTML, ini encoded ya, ini SWV sih harusnya ya. Kemudian cuma file name-nya different aja gitu ya. Coba lihat di mana network miner ya, files, nah HTML SWV, cuma beda name filenya aja. Di SQL, the last four alerts instances are related. They also seem to be post-infection. Why do they seem to be post-infection? Yang 2, 3, 4. Protokolnya UDP. Destination-nya ini yang merupakan server dari apa namanya, dari malware host-nya. Ya, oleh karena itu temuan post infection karena udah langsung berhubungan dengan malware servernya. What is interesting about first alert in the last four? Okay, tadi 2255 17. Tadi sudah dibuka di wires. Oke. Should send the UDP code to ransomware check-in server.
Kemudian what type of communication is taking place in the second and third. Sudah bisa. Second and third. Oh, Second, third. Bisa protokolnya DNS yang kedua dan yang ketiga, coba kita lihat. DNS juga. Kemudian request ini pakai DNS dari localhost. However, uh, itu kayak bukan normal user activity. Uh, apa? Harusnya itu tuh dikirim dari malware file. Coba kita lihat DNS-nya. Ini kan .top ya. Ini kayak bukan populer DNS gitu loh. Maksudnya aneh, kayak kalau cloudflare.com kan. Kalau .top itu kayak terlalu aneh untuk jadi domain name server. Kemudian kita and do a URL search for top domain used in the tab. Oke, cara kopinya gimana ya? Bisa copy value files total URL search. Oke, ini ada laporan, banyak laporan flag as malicious. Kemudian examine the last alert in the series in y-sample. Last series kita lihat TP request. Oh iya, ini ada nih. Ini kita bisa ekspor karena ini bentuknya HTTP ya.
Tapi ini null byte ya, yang kosong itu. Oke, kemudian kita lanjut saja. Examine exploit artifact. Kita buka. Saya lupa buka. Oh, pakai ini aja deh. Oh, pakai film. Dan kitchen HTML. Kemudian kita find two places in the web page. They are part of the drive-by attack. Let's start the exploit. Oke, pertama kita ini ada DLE JS. Ini yang exploitnya apa JavaScript yang bikin exploit itu. Kemudian kita cek adakah iframe yang biasa digunakan. Lupa. Nah, ini iframe. Ini yang apa namanya, si yang ngeload dari konten dari tyubandme.com. Open di DLE JS file choice software. Oke, kita quit aja DLE.js. Oke, udah. What does the file do? Ini coba kita lihat ada tulisan write, document write, will write content to the web page creating an iframe. Oh ya, jadi DLE.js tadi bikin insert, kan yang disusupi itu pakai script DLE.js dulu terlebih dahulu, kemudian si DLE.js ini dieksekusi dan bikin ini, nambah div kelas baru yang isinya iframe ya, yang isinya iframe yang nanti ngeload konten atau media dari tyu.bandme.com. How does the code in the JavaScript file tend to avoid detection?
mana dia definitionnya. Yang di tag pembukanya ini masih komplit, tapi di tag penutupnya dia ngasih um, ya JavaScript kan juga dia sebagai apa ya, logic code gitu ya, jadi dia bisa punya logika dan bisa eksekusi. Nah ini ibaratnya menambah dua ini ya, um, dua bagian gitu, ini sama ini jadi satu. Kenapa bisa melewati inspeksi karena atau deteksi, karena di deteksi dia nge-scan-nya code-nya gitu kan, bukan outputnya. Jadi kalau masih di code ini belum ada tag menutupnya, jadi nggak kelihatan sama um, misalnya kayak PyTest-nya gitu, itu nggak kelihatan kalau itu sebagai iframe. In the text and open the text HTML file that is saved as part of the file name. Okay. Yang mana ya ini? 3 FCT apa ya? Coba kita buka dua-duanya. Frame persen 3 FCT. Oke. Ini bukan HTML file, HTML web page. What are some interesting things about the iframe? Does it call anything? Iframe. Oh, ini pakai fungsi ya. Onload. It is hidden. It calls a start function. Oke, jadi stylenya pertama visibility-nya hidden. Nanti ada set timeout. Dia nge-start function kalau udah 88 detik gitu ya. Coba kita lihat start. Sorry. Start. Nah, function start ini baru jalan. Kalau udah 8. Oke. What does start function do? Nah, ini writes the browser window to create HTML file form and submit the variable normal URL to post. The normal URL variable equals URL TYU band me. Oke, keren sih. Interesting. Kita cek normal URL-nya. Nah, normal URL-nya ini. Oke, dia ke TYU band me. What do you think the purpose of get browser? Oh, saya kenapa? Jadi beda browser itu beda pemrosesan dari HTTP-nya atau JS-nya gitu kan. Nah kalau browsernya Edge ini
gimana nanti eksekusinya gitu. Nih, ada berapa yang harus di um, ya semacam encodernya itu beda-beda gitulah tiap website. Jadi perlu disesuaikan. Oke. Oh ya juga kadang renderernya kan beda-beda. Kalau Chromium based itu apa ya? Beda lah dengan misalnya punyanya Firefox itu. Oke, di reflection exploit kits are fairly complex exploits. They use a variety of methods and resources to carry out attack. Interestingly, EKAs may be used to deliver diverse malware payloads. Number. Oke, jadi tadi tuh kita ada bing.com, usernya itu mencari gitu ya, mencari website yang kelihatannya tuh legitimate gitu, dan mengeklik home improvement yang ditemukan di Bing, kemudian redirect ke malicious site. Nah, dari retrotrip ini dia execute malicious JavaScript. Kemudian dari TYUBenme ini dia uh, menyediakan SWF filenya itu yang di JavaScript itu, yang jadinya exploit landing page. Kemudian ada juga tadi server yang apa, yang UDP itu, yang post um, post post attack, jadi sudah berhubungan langsung ke server ransomware-nya gitu ya, ransomware check-in server. Kemudian yang tadi .top yang DNS itu merupakan server ransomware page yang sudah kita investigasi juga di Virus Total. Oh, secara tidak sengaja saya juga sudah menjawab pertanyaan yang kedua ini ya. Ya, itu tadi juga sekaligus dari tabel dan juga cerita bagaimana user bisa terserang dari exploit attack tadi. Nah, baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.